Ini Tornado ini kakaknya Samson ini Mas. Kakaknya Samson. Makanya alhamdulillah Tornado ini rata. Mungkin kayak Samson juga mungkin kalau di breeding seperti ini mungkin nanti hasilnya rata. Sebenarnya kalau Samson itu kalau bisa dari cicit Samson. Jadi peternak sukses itu bukan peternak yang gampang bikin burung juara. Peternak sukses itu kalau menurut ukuran saya itu bisa bikin burung yang rata kualitasnya. Sudah super Mas. Karena Mas Angga sendiri sudah bisa bikin anaknya itu lebih bagus kualitasnya dari bapaknya. Itu kan suatu hal yang sukses ya masalahnya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sekawan 04. Nah, di kesempatan video kali ini, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita sudah bersama Pak Budiarto Partner atau peternaknya si Samson nih teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini kita bersama dengan Pak Budiarto Partner. Ini gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat Mas Angga. Alhamdulillah sehat. Sehat juga nih Pak, alhamdulillah. Nah, kali ini kita ditemani sama jokinya si Samson nih ya. Ada Mas Iban. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan membahas nih, karena kita juga pemula nih Pak. Kita mau bertanya-tanya nih ataupun sharing kepada Pak Budiarto Partner nih tentang gimana sih cara berternak merpati yang baik gitu kan, bagi untuk pemula khususnya. Ini buat teman-teman yang khususnya yang pemula ya Pak ya. Karena saya juga nih selaku pemula pengen belajar sih ke depannya itu supaya nggak buang-buang waktu gitu Pak. Terus yang jelas kan karena kalau apa namanya beternak itu kan membutuhkan waktu yang lumayan juga ya Pak ya. Ya betul Mas. Dan ini untuk Pak Budi sendiri nih mungkin bisa diceritakan dulu silsilah Pak Budi beternak dan nantinya mungkin bisa disampaikan berbagi pengalaman gitu Pak. Yang jelas kalau saya sendiri masih inilah Mas, dia mau pemula juga lah, seperti sama dengan Mas Angga, Mas Bihan gitu ya. Sebenarnya nggak ada orang yang pinter, semua itu kalau ternak itu ya tergantung rezeki dan satu yang penting itu kejelian dalam memilih, itu aja, memilih pasangan itu. Oke, dan mungkin untuk awal mulanya nih Pak, untuk teman-teman semuanya nih ataupun untuk saya sendiri nantinya untuk mengawali beternak itu seperti apa Pak? Yang pertama itu kita pemilihan induk Mas. Pemilihan induk. Jadi kita kalau ternak merpati itu kita mau main merpati itu jenis apa? Balap, apa kolong meja gitu. Kalau yang lagi booming sekarang ini kan mungkin kolong lah Mas ya. Merpati kolong. Dengan jarak lepasan mungkin sekitar 800 sampai 1 kilo. Nah, yang utama itu pemilihan induk yang kualitas emang burungnya burung kolong gitu. Dan yang nggak kalah penting itu terah Mas gitu. Terah ya Pak ya. Tapi jangan kita terlalu fanatik terhadap terah satu terah gitu loh Mas. Itu pemilihan induk yang gampang juara, kemudian yang banyak mengeluarkan anak dan cicit juara. Mungkin yang nggak pelit sama gen itu tadi. Nah itu ya betul Mas. Karena kan juga banyak merpati terah, cuma untuk mengeluarkan anaknya juga ada yang susah juga. Iya betul Mas. Nah itu
Kalau saya itu ya emang ada sih teori inbreed, linebreed, sama crossbreed itulah Mas. Kalau saya itu tetap pakai semua. Ada yang pakai saya inbreedkan, ada saya linebreedkan, dan ada yang saya crosskan gitu. Dan mungkin untuk jalur inbreed sendiri tadi jalur anak ketemu anak ya Pak ya, Ya, atau anak. bapak ketemu anak itu jalur inbreed, dan linebreed itu masih ada hubungan darah antara kedua merpati tersebut ya. Iya, Terus betul, kalau Mas. crossbreed itu ya mungkin banyak yang tahu juga udah nggak ada hubungan darah, ada pun hubungan darah mungkin sangat jauh sekali gitu. Itu yang dimaksudkan inbreed, linebreed ataupun crossbreed. Dan yang di saat ini yang diterapkan di tim partner itu yang seperti apa Pak? Kalau kebetulan saya punya inbreed, inbreed yang buat sebenarnya teman gitu. Jadi saya tinggal pakai. Kemudian saya cenderung ke linebreed Mas. Karena kalau linebreed itu lebih aman. Maksudnya lebih aman itu hasilnya lebih rata. Kemudian kualitasnya ya emang dari gen-gen itu aja gitu kan. Itu lebih aman. Kemudian sampahnya tidak terlalu banyak. Bohong kalau peternak itu nggak punya sampah Mas. Tetap pasti ada sampah. Itu. Maksud sampah itu burungnya nggak bisa dipakai, nggak bisa dilatih, intinya itu nggak bisa untuk lomba, itu sampah menurut saya. Mungkin ada yang over CC ataupun ada yang apa dilatih susah atau gimana gitu ya Pak ya? Iya mungkin ya, Pak, betul ya? Mas. Terus yang kedua ini Mas, di samping setelah memilih induk, kita perawatan induk. Jadi induk itu makanannya harus bergizi. Karena ibaratnya kita mau bikin atlet gitu kan, itu anak-anakannya harus yang dengan kualitas makanannya bergizi, sehingga tubuhnya itu kan nutrisinya tercukupi itu. Itu yang pertama tadi pemilihan induk, dan yang keduanya tadi makanan, perawatan ya. Nah terus kandang Mas, kandang juga nggak terlalu padat, nggak terlalu padat, sehingganya burungnya sehat itu. Sehingga nanti kalau jadi ibaratnya jadi pijikan atau bahan, kemudian burung setengah jalan itu burungnya emang dari awal sampai akhir jadi atlet, itu atlet yang sehat gitu. Sebenarnya orang ternak itu kalau saya itu gimana caranya nyiptain burung itu yang punya kemampuan fisik dan kanturangan yang bagus itu untuk jadi atlet itu Mas kalau saya. Dan mungkin untuk pemilihan dari rabaan sendiri nih Pak, kalau Pak Budi sendiri ini yang disukai oleh Pak Budi itu yang burung yang seperti apa Pak? Kalau saya untuk rabaan Pak, buat jalurnya. Oh kalau jalur, kalau jalur rabaan saya itu yang penting burungnya proporsional, tulangannya bagus dan bulunya bulu bagus. Artinya bulu bagus ya lebar, padat sesuai. Saya untuk ciri kolong lah, lebar itu. Kemudian kalau mungkin teman-teman udah sering, kalau bisa sering megang burung juara. Nah kalau sering megang burung juara, pasti teman-teman tahu, oh burung juara itu yang burung seperti ini gitu loh. Dari situlah belajarnya. Kalau saya ceritakan ini itu mungkin tiap perorangan itu beda-beda lah Mas itu. Kalau saya itu untuk pemilihan induk itu gitu. Dan tadi setelah pemilihan induk ada juga cara pairingnya nih Pak, atau cara menjodohkannya itu merpati yang seperti apa yang harus dijodohkan seperti merpati seperti apa gitu Pak. Nah. Itu yang tidak dipunyai tiap orang. Ini saya ambil contohnya nih ini Mas. Ini induk dan player lah. Ini Tornado, ini kakaknya Samson ini Mas. Kakaknya Samson. Jalurnya Inkenwood in Hunter. Kalau dari buluan ini kan rata nih Mas. Rapet, rata, lebar. Kemudian dari 3 biji ini dia lurus itu. Ini kalau dari rabaan. Kemudian dia cekung. Burungnya pasti tinggi. Cembung ya. Cembung. Kemudian ekornya nyatu gitu loh Mas. Tuh. Itu dari segi rabaan ya Pak ya. Kemudian badannya kekel gitu, keras, ngaret gitu. Depannya bagus. Yang nggak kalah penting itu aura Mas. Aura yang mungkin bisa dijelaskan aura itu kepala Mas, kepala burung juara sama nggak burung juara itu kalau orang main burung pasti tahu. Ada feeling loh Mas. Nah feeling itulah yang tidak semua orang punya. Nah itu contohnya untuk milih induk tadi Mas. Dan mungkin kan banyak juga nih Pak untuk
cara pairing tadi, cara penyilangan merpati yang mungkin dari segi kekaturangan atau postur tubuh gitu ya Pak. Ada yang model postur tubuh yang jantan itu panjang tuh Pak. Nah itu harusnya dijodohkan yang seperti apa? Apakah harus panjang juga atau gimana gitu Pak? Sebenarnya gini. Sebenarnya kalau burung untuk nyatuin satu terah itu kalau saya itu lihat dari nenek moyangnya, dari mbahnya. Dari nenek moyangnya ya. Kemudian kalau alat fisik yang lebih enak itu burung panjang ditemuin burung panjang. Burung panjang ditemuin burung panjang. Oke. Karena rata-rata burung juara itu badannya panjang dan simetris. Kayak ini line breed ini Mas. Ini darahnya hampir sama ini. Ini line breed. Ini QQ Inkenwood. Ini ada Inkenwoodnya dari jalur jantan. Kalau ini Inkenwoodnya dari jalur betina. Jadi line breed pecah gennya. Ini QQ itu hunter gitu Mas. Yang saya maksud line breed itu seperti itu. Itu. Nah mudah-mudahan ini hasilnya anaknya alhamdulillah tornado ini rata. Mungkin kayak Samson juga mungkin kalau di breeding seperti ini mungkin nanti hasilnya rata. Dan mungkin untuk Samson sendiri nih Pak, untuk kedepannya kan kalau semisal ini kan pengen juga sih penasaran gitu kan hasil anaknya nanti seperti apa kan gitu juga banyak yang nanya juga nih Pak untuk Samson udah ada anaknya atau belum gitu kan. Menurut Pak Budi nih untuk Samson sendiri itu nantinya disilangkan sama apa biar keluarnya biar maksimal gitu Pak? Sebenarnya kalau Samson itu kalau bisa dari cicit Samson. Dari cicit Samson? Jadi lebih mudah Mas. Jadi karakter Samsonnya itu lebih kental nanti. Jadi misalnya Samson punya saudara betina, ditemuin misalnya aktor. Dari aktor lagi itu nanti dipecahkan dengan burung lain. Nah keluarlah betina baru ditemuin Samson Mas. Yang badannya itu saling melengkapi. Misalnya Samson kurang pinggangnya kurang tebel, itu cariin yang tebel gitu loh Mas. Berarti untuk menutupi atau untuk melengkapi dari jantannya itu tadi ya Pak ya? Iya betul. Ya, untuk melengkapi. Ini hanya sharing ya. Oke siap. Ini saya juga intinya kan saya juga masih pemula di dunia beternak ini, makanya kan saya kesini yang jelas ingin belajar lah gitu Pak. Sama-sama belajar lah Mas. Yang jelaskan pengalamannya ini kan untuk Pak Budi kan mungkin lebih dulu mempelajari tentang ilmu beternak ini gitu Pak. Nah, dan saya juga kan kepincut gitu loh, gimana sih cara beternak yang diterapkan oleh Pak Budi ini gitu. Ya intinya seperti itu tadi Mas, yang lebih aman kita pakai jalur line breed. Pakai jalur line breed. Itu hasilnya misalnya keluar 10 Mas, 10 itu dari 10 itu mungkin insya Allah yang bisa dipakai 7, 3 nggak bisa dipakai itu. Kalau crossbreed itu acak-acakan. Mungkin dari 10 itu yang bagus itu 1 gitu. Kalau inbreed, begitu inbreed kita salah dalam seleksi, itu ke bawahnya salah semua Mas. Itu kelemahan inbreed. Kelemahannya seperti itu ya? Misalnya kita milih Indo inbreed, kebetulan yang dilatih kok burung yang perempuannya itu jelek gitu, yang dicoba pelan gitu loh. Ke bawahnya nanti pelan semua Mas, karena dia seragam gennya. Itu. Kalau line breed agak jauh, itu mudah-mudahan lebih variatif tapi lebih seragam. Merata itu ya. Dan untuk ini Pak, nah itu satu Mas. Gimana Pak? Jadi peternak sukses itu bukan peternak yang gampang bikin burung juara. Peternak sukses itu kalau menurut ukuran saya itu bisa bikin burung yang rata kualitasnya. Itu, mungkin dalam penyortirannya tadi ya Pak ya. Penyortiran sama cara memasangkan tadi itu hasilnya rata nanti. Dan menurut dari Pak Budi sendiri nih, kan Pak Budi udah lama nih ya di dalam dunia peternak ini. Menurut Pak Budi nih untuk gen yang diturunkan ke anaknya ini menurut Pak Budi ataukah 50% dari jantan 50% dari betina atau seperti apa nih Pak kira-kira Pak? Kalau yang seperti itu Pak? Sebenarnya 50-50 Mas, tergantung kuat gennya yang mana. Kalau misalnya jalur yang di inbreed itu lebih kuat dominan dia Mas. Tapi kalau crossbreed kan 50-50, bahkan gen nenek moyangnya bisa masuk gitu loh. Makanya saya ngomong tuh yang paling enak gimana Mas Budi? Ya karena ya line breed itulah Mas. Kalau bisa line breed agak jauh, kakek ketemu cucu, atau
kanan kiri ada gennya, kanan kiri ada darahannya. Tapi kanan kiri ini hasil burung sortiran, harus hasil burung pilihan loh Mas. Jantannya udah dites kemampuannya. Kemudian betina ini juga dari katurangannya udah bagus. Kemudian dites juga dengan beberapa jantan yang lain, emang hasilnya bagus. Itu maka dilimberikan biasanya hasilnya bagus. Hasilnya bagus-bagus ya Pak ya. Kalau untuk Pak Budi sendiri nih, untuk mengambil anaknya atau beternak ini dari jantannya sendiri harus juara dulu nggak sih Pak? Enggak. Saya kalau saya burung udah di lob, udah kelihatan patok 1, patok 2, tapi kita kan punya feeling kalau pemain Mas. Oh ini kesukaan saya. Setiap orang kan punya pasti kesukaan yang masing-masing. Kalau saya sukanya masuk kolong tembak bawah, kalau saya ini pribadi. Itu kalau saya bisa langsung saya ambil anaknya. Yang penting salah satu dari pasangan itu udah lebih tua. Itu mungkin kalau jantannya tua, betinanya juga muda, diambil pun nggak apa-apa. Kalau untuk usia produktifnya Pak, ini untuk awal mula kan pasti kita ngambil merpati itu kan rata-rata nih dari pemula juga pasti kan dari pijik ya Pak ya, ngambil ambil indukannya kan. Nah itu kira-kira di usia rampas berapa kali untuk kita mulai produksi itu Pak? Kalau tornado nih, tornado misalnya nih, tornado ini rampas sekali tak ambil anaknya Mas. Rampas 1 kali langsung diambil anaknya Pak? Tapi betinanya udah rampas 2 kali. Itu. Berarti harus ada yang lebih tua itu ya? Nah betul Mas Akan. Itu. Tua yang jelas. Misalnya kayak aktor sama ayunya Samson. Ayunya Samson kan muda Mas. Aktornya ini kan tua. Begitu keluar anaknya kan alhamdulillah bagus sih. Kalau menurut Pak Budi nih kira-kira untuk yang saya pairingkan di kandang saya nih Pak, untuk darahan si aktor sama ayunya si Samson nih, kalau menurut Pak Budi seperti apa kira-kira Pak? Sudah super Mas. Karena Mas Angga sendiri sudah bisa bikin bapak anaknya itu lebih bagus kualitasnya dari bapaknya. Itu kan suatu hal yang sukses ya masalahnya. Alhamdulillah ya, untuk sampelnya itu kan udah ada Pak 1 kemarin, dan ini saya kembalikan lagi yang mudah-mudahan untuk hasil yang selanjutnya lebih bagus lagi kan gitu sih Pak. Dan di dunia perkolongan saat ini kan udah luar biasa ya Pak ya. Dan ini saya mau tanyakan nih Pak Budi ya, yang membuat Pak Budi bertahan nih di dunia merpati kolong itu seperti apa Pak? Yang jelas kalau kita emang katanya main doro itu, permainan burung merpati itu nyudora ketoro Mas. Sebenarnya kalau kita pinter, artinya dalam arti pinter gimana caranya ternak, kemudian kapan waktunya lomba, kemudian gimana kita marketing penjualan bagus, ya mudah-mudahan kita bisa bertahan. Gitu ya. Yang jelas untuk kualitas tetap diutamakan. Untuk kualitas tetap diutamakan teman-teman. Ini saran buat teman-teman bagi pemula, yang penting jangan putus asa, tetap semangat, dicoba. Kemudian jangan terlalu fanatik dengan satu terah. Itu satu. Kemudian jangan putus asa, seandainya hasilnya jelek ya tetap nanti suatu saat pasti ada yang bagus gitu. Kemudian kan ada pepatah tuh, ada orang-orang besar ngomong burung legend itu nggak lahir di kandang besar, rata-rata di kandang kecil seperti kandang saya, mungkin kandangnya Mas Angga, kandangnya teman-teman yang lain itu. Makanya tetap semangat, terus berkarya. Untuk teman-teman yang intinya tetap semangat itu tadi ya Pak ya. Jangan mudah putus asa. Coba lagi. Gagal coba lagi ya Pak ya. Intinya iya betul ya. Mas. Mungkin untuk kontennya cukup sampai sini dulu tentang cara beternak ala pemula ya. Mungkin aja itu saja yang dapat saya sampaikan nih sama Pak Budi nih. Sudah terima kasih banyak untuk informasinya. Mungkin cukup untuk informasi Pak? Iya betul. Kontennya cukup. Mungkin buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Sekawan 04. Gas terus.